Kita akan tahu pernikahan itu kenapa harus sakral, itu kan ada landasannya kenapa. Mungkin nanti gitu. Jadi kalau urusannya sudah pernikahan dan Tuhan, jawaban sederhananya adalah ya untuk melakukan kehendak Tuhan. Ini sebuah fakta, sebuah realita bahwa pernikahan itu sesungguhnya tidak pernah menjanjikan sebuah kesenangan. Ya. Shalom semuanya, kembali lagi di podcast Elroy bersama saya Bim Bim dan narasumber kita Bu Hana Yulianik. Hari ini kita akan membahas mengenai tujuan menikah. Tapi sebelum itu mungkin perlu dijelaskan dulu Bu. Menurut Bu Hana, definisi menikah itu apa? Definisi menikah menurut Bim Bim apa? Tanya dulu dong. Kalau menurut Bim Bim apa? Kalau menurut saya itu suatu lembaga antara laki-laki dan perempuan yang bertemu memadu cinta dan membentuk keluarga bersama, berjanji berkomitmen untuk hidup bersama untuk seterusnya, untuk ya seperti itu ya. Ya. Sebenarnya kurang lebih seperti itu ya. Saya mencatat beberapa hal gitu ya. Jadi sebenarnya kalau ngomongin soal pernikahan itu kita bicara soal hubungan yang eksklusif. Dasar Alkitabnya apa? Karena kita ngomongnya mesti back to Bible gitu ya, based on Bible gitu. Kejadian 1 ayat 24 misalnya ya, itu mendefinisikan bahwa pernikahan itu adalah hubungan yang eksklusif gitu ya, antara laki-laki dan perempuan. Lalu di dalam keeksklusifitasan hubungan itu ada penyatuan secara fisik, lalu emosi, gitu, kemudian intelektual, spiritual. Lalu di dalam pernikahan itu yang tidak bisa dilepaskan juga adalah ikatan itu. Jadi hubungan yang eksklusif itu berada di dalam sebuah sumpah yang sakral, gitu. Jadi kalau definisi agak formalnya seperti itu, gitu. Nangkep nggak kira-kira? Nangkep. Sumpah sakral itu ya. Jadi kalau sebenarnya nanti kita akan tahu pernikahan itu kenapa harus sakral, itu kan ada landasannya kenapa. Mungkin nanti akan terhubung dengan pertanyaan-pertanyaan berikutnya. Jangan dijawab sekarang, nanti keburu habis acaranya. Gitu, apalagi. Iya. Terus kalau gitu Bu, sebenarnya kenapa sih menikah itu? Kenapa menikah? Pertanyaan yang penting. Kenapa menikah? Karena nanti kan juga urusannya kenapa kok tidak menikah, gitu ya. Nah, kalau ngomong soal kenapa menikah, kita mesti tahu bahwa si pemrakarsa pernikahan itu siapa. Jadi kalau kita tahu di dalam Alkitab jelas bahwa yang menjadi pemrakarsa pernikahan yang tadi Bim Bim sebutin ada lembaga tadi ya, yang membuat itu Tuhan, gitu. Jadi kalau urusannya sudah pernikahan dan Tuhan, jawaban sederhananya adalah ya untuk melakukan kehendak Tuhan. Nggak ada sebuah karya, sebuah rencana yang dibuat oleh Tuhan itu tanpa kehendak di dalamnya, gitu. Jadi untuk melakukan kehendak Tuhan, nanti kita akan lihat kehendaknya apa, gitu. Nanti itu biasanya terkait dengan tujuan pernikahan, ya kan? Apakah Bim Bim pertanyaannya menuju ke sana? Iya, lanjut aja. Tujuan pernikahan. Gitu ya. Karena tujuan kenapa menikah? Karena tujuannya apa, gitu kan ya. Jadi kalau tujuan secara ringkasnya itu adalah mencapai sebuah kesatuan sebenarnya, gitu kan. Jadi ingat nggak waktu Tuhan Allah menciptakan manusia, itu kan kemudian kamu akan menjadi satu, gitu, meninggalkan orang tuamu, gitu. Nah, jadi di sini kita lihat bahwa tujuan pernikahan itu adalah untuk membuat kesatuan yang utuh sebenarnya. Kesatuan yang utuh. Nah, saya mencatat di sini ada kesatuan yang utuh itu kesatuan yang seperti apa? Nah, secara umum biasanya kesatuan itu ditopang kayak bangunan itu, Bim. Jadi kayak bangunan itu kayak ditopang oleh beberapa pilar gitu. Nah, jadi pilar itu apa aja? Yang disatukan apa aja? Yang disatukan adalah relasinya, gitu ya. Kemudian kesatuan secara komplementarian. Komplementarian itu saling melengkapi gitu. Jadi satu saling melengkapi.
Kalau bicara soal komplementarian itu kayak gini, kerbau dikasih kuk, gitu, si kuk itu, jadi 2 kerbau atau 2 sapi dikasih kuk. Nah, kuk ini sendiri adalah kayak pemersatunya, gitu ya. Untuk apa? Supaya ketika ini disatukan, maka mereka akan lebih efektif kerjanya. Kalau yang pertama tadi kan disatukan secara relasional sebagai sahabat gitu ya, sebagai misalnya suami istri harus menjadi bagian yang tak terpisahkan gitu. Kalau yang kedua saling melengkapi untuk bisa menghasilkan sesuatu yang produktif gitu, yang lebih efektif dibanding sendiri. Itu kalau komplementer ya. Jadi istilah yang dipakai itu ada yang menyebutkan seperti cook itu. Jadi kalau dipasang cook, 2 ini jalan sama-sama, hasil kerjanya jauh lebih efektif. Ada kalau dipasangkan ke misalnya sapi atau kerbau gitu. Kemudian pilar berikutnya itu adalah pilar yang disebut rekreasi. Jadi pernikahan itu sendiri didesain oleh Tuhan untuk ya dinikmati, kesenangan, rekreasi kan ya. Nah, dalam hal ini Bin sebenarnya Tuhan itu keren sekali ya. Tuhan tahu kok secara manusia itu kita membutuhkan kesenangan. Ada hal-hal yang secara kodrati gitu ya. Secara kodrati kita membutuhkan pleasure gitu. Nah, itu sebabnya nanti di dalamnya ngomongin soal rekreasi itu kita akan bicara bahwa suami istri akhirnya bisa menikmati hubungan seks misalnya. Nah, itu sebabnya hubungan seks hanya boleh dinikmati di dalam pernikahan. Karena apa? Karena ini pun dirancang sebagai bagian dari tujuan pernikahan, rekreasi. Nah, setelah itu rekreasi ini juga bisa meningkat lagi. Pilar berikutnya adalah prokreasi. Nah, itu hubungannya dengan apa? Dengan keturunan. Nah, jadi kita lihat ya, tujuan pernikahan kekristenan itu memang berbeda, bukan sekedar pernikahan untuk bahagia, untuk mendapat keturunan. Secara garis besar kita dapat 4 itu ya. Kemudian yang kelima selain rekreasi, prokreasi dan reflektif ilahi, itu yang paling penting. Ini yang paling penting menurut saya, karena pernikahan itu akhirnya bukan berbicara soal aku, kamu, tapi di dalam aku, kamu, Allah terlihat seperti apa gitu. Ya kan? Nah, itu ini hubungannya banyak sekali Bim, tentang gimana akhirnya kita menjalani pernikahan itu seperti apa. Sebelum mencapai pernikahan misalnya, kalau gitu waktu kita mulai cari pasangan hidup, gaya berpacaran kita itu harusnya sudah berbeda, kan gitu ya. Gitu. Berarti kalau dari yang disampaikan Bu Hana secara umum ada 5 pilar itu tadi ya? Secara umum seperti itu. Iya, jadi ada relasi, tarian, terus habis itu rekreasi, prokreasi sama reflektif ilahi. Oke. Terus Bu, ini tadi dibilang salah satunya itu kan komplementari, ya, komplementarian ya. Nah, tadi Bu Hana juga bilang cook itu 2 sapi. Nah, misalkan nih ditambah 1 lagi cook untuk 1 sapi lainnya. Jadi maksudnya jadi 3 harus lagi 1 laki-laki dan 1 perempuan gitu. Bukannya kalau misalnya ada 1 lagi, bukannya jadi satu kesatuan yang lebih kuat, mungkin kerjanya lebih efisien lagi atau seperti apa? Jadi pernikahan rame-rame gitu ya? Apa kok dari 1 dan apa namanya? Ya rancang ya, mungkin kalau dari pemikirannya Tuhan ada sendiri, tapi dari kita melihat bagaimana Tuhan merancangkan itu seperti apa Bu? Kenapa kok dirancangkannya 1 laki-laki dan 1 perempuan dalam pernikahan? Jadi memang kalau secara esensial memang kenapa kok harus 1 laki 1 perempuan? Ya karena memang itu planningnya Tuhan dari awal, makanya diciptakan Adam dan Hawa. Bukan Adam terus kemudian siapa? Adam, Agus. Tapi memang Adam dan Hawa gitu. Nah, jadi selalu kembali pada plannya Tuhan apa gitu. Nah, nanti berikutnya kita akan melihat kenapa kok hanya satu-satu gitu ya. Pada akhirnya ya ketika melebihi itu seperti yang dirancang Tuhan, yang terjadi itu masalah loh. Iya nggak? Kalau di perjanjian lama aja misalnya, mulai itu ketika manusia jatuh dalam dosa,
Tuhan sebenarnya kan merancang satu-satu, tapi dalam banyak hal ya. Begitu manusia jatuh dalam dosa itu Tuhan kayak ya wes lah gitu. Dengan panjang sabarnya itu manusia tingkah polanya kayak apa itu seperti dibiarkan gitu kan. Ya. Sehingga waktu itu kita lihat, wah akhirnya bahkan tokoh-tokoh penting dalam Alkitab pun itu mereka melakukan poligami kan. Tapi lihat di dalam poligami itu yang terjadi apa sebenarnya? Masalah demi masalah kan. Misalnya Abraham sama Sarah. Ketika dia mau poligami gitu kan diizinin sebenarnya, tapi ujungnya masalah. Lalu kenapa kok harus satu-satu? Di dalam perjanjian baru, jadi setelah manusia jatuh dalam dosa, Allah bukan menyetujui, tapi ya sudahlah. Dalam kedegilan manusia itu seringkali Tuhan panjang sabarnya kayak gitu. Tapi ketika Tuhan Yesus itu datang, Tuhan Yesus dengan jelas menegaskan bahwa ya pernikahan itu satu dengan satu. Sehingga kalau Tuhan Yesus memberikan standar seperti itu, berarti memang ini sebuah keharusan gitu. Dan pada akhirnya kembali ke tujuan mula-mula. Ketika kita sepasang ini menjalani rencana Allah, maka ada banyak hal yang memang Tuhan sedang ingin nyatakan kembali ke 5 pilar tadi itu. Kayak gitu. Iya. Berarti kalau kita melihat rancangannya Tuhan sungguh luar biasa ya. Iya. Dan kalau saya mikirkan lagi tadi pilar-pilar tadi itu kan punya tujuan sendiri. Salah satunya kalau yang paling melekat ke saya itu kayak ketika bersama, ketika mengerjakan sesuatu lebih efektif. Nah, tapi beberapa orang di sekitar kita itu memutuskan untuk tidak menikah. Nah, melihat rencana Tuhan yang begitu baik, saya belum pernah ya berpikiran untuk tidak menikah. Tapi mungkin dari Ibu Hana pernah mendengarkan cerita. Sebenarnya pertimbangan apa yang mereka pikirkan sehingga memutuskan untuk nggak menikah? Jadi Bim nggak kepikiran untuk tidak menikah ya? Sampai saat ini. Jadi kapan menikah? Nah itu saya juga bertanya. Ya, itu pertanyaan yang penting Bim. Gitu ya. Kebetulan saya juga mencatat gitu ya, hal penting harus dicatat ini karena ada hal-hal yang memang secara prinsip kita harus tahu gitu ya. Nah. Kenapa ada orang yang memutuskan tidak menikah? Kalau yang Bim tahu siapa misalnya di Alkitab yang nggak menikah, yang disebutkan tidak menikah, misalnya Paulus ya, sempat menikah gitu. Gitu ya. Terus kita nggak usah diskusi itu. Paulus poinnya, Paulus itu memberikan opininya tentang hidup selibat. Selibat tidak menikah ya. Itu ditulis di dalam 1 Korintus 7 ayat 1 sampai 40 gitu ya. Dia mencatat semua, nanti teman-teman juga bisa lihat itu, baca lagi. Tapi kalau merujuk kepada yang Tuhan Yesus katakan sendiri, Tuhan Yesus ngomong dalam Matius 19 ayat 12 itu ya. Sebenarnya dari bagian ini secara umum terutama yang terjadi pada saat itu biasanya ada 3 kelompok orang yang tidak dapat menikah atau tidak menikah gitu. Jadi menikah dan nggak menikah di sini bukan karena gini loh. Aku nggak kepengen menikah. Biasanya ada backgroundnya sih, entah trauma, entah nggak mau ribet gitu ya, itu masuk trauma juga, masuk ketakutan gitu. Tapi kalau Alkitab sendiri mengizinkan yang tidak menikah itu yang seperti apa kayak gitu ya. Nah sebenarnya itu Tuhan Yesus mempergunakan 3 kali kata, yaitu katanya itu, nah ini harus dicatat makanya karena bahasa Yunani, saya kan rodok lali-lali bahasa Yunani ya. Itu disebutkan kata eunuchos, nggak usah dihafalin tuh. Tapi artinya itu kalau dalam bahasa Inggrisnya jadi eunuch gitu ya. Eunuch itu artinya adalah kasim atau sida-sida. Pernah dengar sida-sida Ethiopia gitu ya. Nah jadi uniknya di budaya waktu itu gini, ada 3 kelompok. Yang pertama, yang tidak menikah itu adalah orang yang memang secara lahir dia dianggap memang tidak sanggup memenuhi fungsinya sebagai orang menikah. Satu. Yang kedua adalah eunuch ini tadi. Eunuch itu sida-sida, biasanya dia adalah seorang yang bekerja di kerajaan. Dia itu bagian jaga kamar para putri, permaisuri. Dan orang ini harus dikebiri supaya dia tidak melampiaskan nafsunya lah. Ini kan tugasnya untuk menjaga orang-orang pentingnya gitu. Kalau kamar-kamar ini tidak dijaga nanti takut ada penyelundup lah. Penjaga itu sendiri harus dikebiri. Sehingga orang yang bersedia menjadi sida-sida itu memang dia ya rela untuk kemudian dikebiri dan tidak bisa memenuhi fungsinya untuk menikah. Yang ketiga
yang kemudian berkembang juga pemahaman ini adalah orang yang tidak menikah ini adalah orang yang mengkhususkan diri untuk pekerjaan Allah. Karena dia menyadari bahwa aku sungguh-sungguh terpanggil berkomitmen untuk melakukan pekerjaan Allah, dan untuk ini aku mengesampingkan hal-hal yang akan mendistrak gitu loh bahasanya ya. Mendistrak tugasku di dalam melakukan pekerjaan Allah. Jadi biasanya yang tidak menikah itu harus memenuhi 3 kategori ini gitu. Seperti itu. Kalau merujuk kepada pernyataan-pernyataan Tuhan Yesus yang meskipun tidak secara eksplisit banget gitu, tapi kalau kita perhatikan itu harus ada alasan-alasan yang seperti itu. Oh, gitu. Iya. Berarti kalau ini Bu, misalkan ya di seseorang itu merasa mungkin karena melihat di sekitarnya ya, di dunia yang seperti ini tuh melihat banyak pernikahan gagal, pernikahan membuat mungkin anaknya menderita atau mungkin dan lain sebagainya. Banyak yang terlihat di mereka tuh ya, kalau untuk manusia kan kesannya buruknya lebih terlihat. Nah, itu bagaimana menurut Bu Ana ketika orang-orang memutuskan aduh nanti menikah dampaknya seperti ini, apakah tetap harus menikah? Nah, menurut Bu Ana itu seperti apa? Nah, jadi sebenarnya kalau saya menghadapi pertanyaan-pertanyaan seperti itu harus kembali kepada hakikat kita sebagai orang percaya sebenarnya gitu ya. Tendensi manusia itu ya, kalau kita merasa nggak nyaman, biasanya kita akan menghindar dalam bentuk apapun, ya toh? Benar. Kita lewat becek aja nggak nyaman pasti menghindar. Itu refleks gitu. Nah, tapi sebagai orang percaya kita harus tanya gitu. Menghindarnya saya itu demi kepentingan apa? Atau lebih dari itu sebenarnya aku tidak sedang melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Ya sama kayak gini loh. Iya ya, belajar itu kan susah ya. Belajar susah payah, nanti buat apa sih gitu. Mending enggak usah belajar wes gitu. Apalagi kalau sudah belajar susah payah, kemudian nilainya jelek gitu. Nanti kita nyontek aja. Ya nggak apa-apa sih asal nggak ketahuan. Yang penting kan nggak menghadapi masalah. Nah, tapi di balik itu penghindaran ini sebenarnya kalau kayak kita berikan proposalnya ini kepada Tuhan, Tuhan suka nggak dengan ini gitu. Jadi sebenarnya yang harus diuji itu motivasi diri kita sendiri. Kalau persoalannya hanya ingin menghindar, tapi memang benar Bim, kalau menikah itu, nah ini saya nggak nakut-nakutin ini fakta ya. Menikah itu ribet sekali. Jadi kamu masih tetap ingin ya, tapi ya. Jadi menikah itu ribet. Nah, sekarang bayangin ya, kalau saya ngomong sama anak saya gitu, kenapa ya menikah itu ribet? Sekarang ya, 2 pribadi. Saya dibesarkan dengan background saya. Background saya itu dibentuk oleh 2 orang yang backgroundnya berbeda pula, ya toh? Nilainya berbeda. Lalu saya dididik oleh orang tua yang dengan segala ketidaksempurnaan ini sampai misalnya usia 22. Ketemulah dengan pasangan saya yang dibentuk oleh orang tuanya dengan background masing-masing yang berbeda, entah apa yang terjadi. Misalnya dia umur 25. Jadi 25 dia bawa background ini, saya 22 bawa background ini. Lalu ketemu nih. Begitu ketemu, logikanya nih, bisa nggak kita langsung cocok kemudian happy, bahagia kayak dongeng-dongeng? Enggak. Jadi untuk bisa cocok aja berarti kita harus ngitung sampai berapa waktu yang harus kita tebus supaya kita benar-benar cocok. Ya saya harus adaptasi lagi. Kalau ini 22 saya dibentuk di sini, saya mau ketemu ini 22 tahun kemudian dengan sesuatu yang baru hanya bersama dengan dia baru cocok. Nah, artinya apa? Ini sebuah fakta, sebuah realita bahwa pernikahan itu sesungguhnya tidak pernah menjanjikan sebuah kesenangan. Karena itu nanti kita lihat bahwa tujuan kesatuan tadi itu, kesatuan kemudian ada di dalamnya ada relasi. Ini bukan sesuatu yang otomatis, harus dibangun. Untuk menjadi relasi persahabatan itu dibangun tiap detik, tiap waktu gitu ya. Dan poinnya adalah selalu apa? Merendahkan diri. Konsep yang Tuhan lakukan datang ke dalam dunia merendahkan diri, pakai terus di situ. Gitu. Jadi kalau seperti itu kan akhirnya gimana? Masa ya sudah supaya menghindari masalah aku tidak menikah. Nanti dalam berbagai bentuk kita akan jadi orang dengan mentalitas seperti itu, ya kan? Padahal kan sebagai orang percaya nggak gitu cara berpikirnya. Cara berpikirnya selalu Tuhan mau apa ini, gitu. Ini mencari kesenangannya Tuhan, bukan kesenanganku. Begitu kita menghindari,
supaya nggak terjadi konflik, nggak usah menikah lah, nggak mau ribet segala macam. Nanti mempengaruhi banyak hal loh. Karena aku nggak menikah, ya sudah etos kerjaku gini-gini aja. Aku cari kerja gini-gini aja. Loh, panggilan Tuhan secara pribadi nggak gitu-gitu aja. Ya. Tuhan mau kamu optimal gitu. Nah gitu loh sebenarnya. Itu sih. Berarti harus atau enggak Bu menikah? Harus atau enggak, sekali lagi kembali situ. Filternya tadi adalah kalaupun aku enggak menikah, ya uji. Masuk kategori itu enggak gitu. Lalu apakah dengan tidak menikah hidupmu lebih berkenan kepada Tuhan? Oh iya. Kalau kamu menikah lebih berkenan enggak kepada Tuhan? Berkenan kepada Tuhan itu bukan berarti kita tiba-tiba jadi lebih suci, enggak. Berkenan tuh termasuk aku ternyata bisa lebih menjalani kehendaknya Tuhan. Misalnya dalam pernikahan, kenapa aku lebih bisa berkenan? Ya misalnya dalam pernikahan itu aku jelas aku melakukan pertumbuhan bersama-sama. Aku melakukan pelayanan bersama-sama. Aku menjadi berkat secara bersama-sama. Ada pergumulan dan justru di dalam pergumulan itu aku berjuang bersama dengan Tuhan. Nah itu sebenarnya. Jadi harus atau tidaknya mesti ada masuk ke filter itu sih. Yang tahu mesti pribadinya sendiri ya. Oh iya. Gitu. Jadi harus atau enggaknya melihat lagi apakah dengan tidak menikah hidup saya bisa lebih berkenan lagi pada Tuhan. Betul. Selalu gitu. Mau menikah nggak menikah hidupku makin berkenan nggak pada Tuhan. Pada saat sudah menikah ternyata masalahnya sudah banyak. Mau nggak kamu tetap berkenan kepada Tuhan menjalani prosesnya. Jatuh bangun tetap bersama dengan Tuhan, menghadapi benturan, pembentukan bersama dengan Tuhan. Selalu konsepnya gitu sih. Nanti kalau sudah menikah, punya anak, cara mendidiknya juga harus dengan konsep kayak gitu. Gitu. Iya. Ya. Bingung nggak? Ruwet nggak? Enggak sih. Enggak ya. Bisa. Nah, saya lega kalau enggak. Namanya komitmen, seneng nggak seneng, menguntungkan nggak menguntungkan, aku jalan.